Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada malam hari mubarak ini, malam hari di mana pengajian kita ini berlangsung, pada tempatnya lah kalau kita sama-sama kembali lagi dan tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa hanya atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya jualah sehingga pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Alhamdulillah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan dua tradisi yang ada kaitannya dengan bulan Muharram yang kita warisi dari orang tua kita, yang mana satunya oleh Rasulullah kita dilarang untuk teruskan. Kalau saja kita masih berada pada tradisi itu, dan syukur alhamdulillah kalau kita sudah lepas daripada tradisi itu. Tradisi apa? Yaitu mapemali, berpemali dalam kaitan dengan hari awal Muharram dan hari yang bersamaan dengan hari awal Muharram. Ini ketara sekali kalau kita melakukan perembukan untuk perkawinan anak, di mana dua keluarga bertemu membicarakan harinya, yang di sini biasa muncul. Kalau kebetulan umpamanya hari 1 Muharramnya itu hari Sabtu, kalau di antara salah satu dari dua pihak mengajukan bagaimana kalau pernikahan anak kita nanti dilaksanakan pada hari Sabtu, kalau pihak yang lain mengatakan tunggu dulu, bukankah itu nakas? Kenapa? Hari awal Muharram. Dan ironisnya, bukan hanya tanggal 1 Muharram, tapi semua hari yang sama dengan 1 Muharram. Jadi berarti kalau 50 hari itu nakas. Dan karena itu maka pemali melakukan kegiatan, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan keluarga. Tapi Rasulullah melarang kita dengan mengatakan laisa minna man tatayyara aw tatayyara lahu. Bukan golongan kami orang yang berpemali atau dibuatkan pemali sama orang lain dan dia percaya. Kita diminta untuk kembali berpegang kepada petunjuk Allah dalam Al-Quran. Bagaimana petunjuk Allah dalam Al-Quran? Yaitu tidak ada yang dapat menimpa kita kecuali apa yang memang Allah telah takdirkan buat kita.
sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan Muhammad, tidak akan pernah menimpa kita, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan pada kita. Huwa maulana, dialah penguasa kita, pemimpin kita. Dan karena itu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal, menyerahkan diri bulat-bulat sepenuhnya. Kemudian dalam surah Yunus disebutkan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu, jika sekiranya Allah mau menimpakan kepadamu keburukan, tidak ada yang dapat menolaknya. Kalau seandainya Allah akan menimpakan, memberikan takdir kepadamu dengan keburukan, tidak ada yang bisa menolaknya. Wa yurika bihairin, dan apabila yang menghendaki kepadamu kebaikan, fala radda li fadlihi, tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Lalu berkaitan dengan hal-hal yang kita tidak senangi dan diperkirakan jangan sampai menimpa kita, maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Berdoa tolak bala umpamanya. Dan begitu banyak yang diajarkan Nabi kepada kita. Contohnya, yang saya kebetulan ingat, pernah Nabi menemukan seseorang yang bernama Abu Umamah duduk di masjid termenung di luar waktu salat, duduk sendirian. Nabi lihat, ini sahabat ini kelihatannya seperti dalam kesulitan ini. Apa irita tu tapana tahu nareko mulai susah. Irita tu tapana nareko mulai nyaman. Ditanyalah, Abu Umamah, kenapa kamu ada duduk di sini di masjid sendirian termenung? Dijawab, Baginda, saya ini menghadapi kesulitan besar. Apa itu? Saya dililit utang. Utang yang memberatkan saya. Dan sekarang ini tidak tahu bagaimana caranya saya bisa membayar, melunasi utang itu. Lalu Nabi mengatakan, maukah engkau saya ajarkan suatu doa? Nah, ini contohnya. Menghadapi kesulitan, bukannya pergi bertanya kepada tukang tenung, kepada paranormal, tapi kita langsung menghadap kepada Allah. Dan ini pula membedakan kita dengan saudara kita dari Nasrani. Itu di balik mimbarnya ada tempatnya di dalam duduk. Lalu umat itu datang di situ menyampaikan dosanya dan ditebus dengan bayaran. Ya. Pengampunan dosa. Dan hal ini pula lah yang menyebabkan munculnya model kedua, sekte kedua daripada agama Nasrani ini yang disebut dengan Protestan, karena dia memprotes hal macam itu, bahwa dosa dapat ditebus dengan dibayar uang. Kita langsung menghadap. Maukah engkau saya ajarkan suatu doa? Dengan itu kamu amalkan,
maka Allah akan membebaskan kamu daripada kesulitanmu. Ma pikir kayak makara. Saya bayangkan andai kata kita yang waktu itu disampaikan kepada Nabi macam itu, Masya Allah, bukan dia minta, tapi Nabi yang tawarkan. Nah itami bamakana mului susraluna na podang kedai deka melo pak guru pak doang na pasauko puang Allah Ta'ala boleh kutu susah. Saya kira merasa langsung naik ke langit itu. Lalu apa katanya? Wah, betul sekali. Saya serak sengan. Lalu apa? Apa doanya? Nabi ajarkan, kamu baca setiap pagi dan setiap petang. Jadi 2 kali waktunya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa minal ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa min galabati daini wa kahri rijali. Patah pasang jadi berarti 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Nah, 1 pasang jadi 2. Wa minal ajzi wal kasali 2 lagi 4. Wa minal jubni wal bukhli tambah 2 lagi sudah 6. Wa min galabati daini wa kahri rijali 2 8. Nah, kebetulan ya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika. Banyak doa berbunyi begini, inni a'udzubika, lawannya inni as'aluka. Inni as'aluka bahwasanya saya memohon kepadamu, lawannya inni a'udzubika bahwasanya saya memohon perlindungan kepadamu. Kalau ada a'udzubika mesti ada min di belakangnya, mesti ada min. Nah sekarang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. Saya memohon perlindungan kepadamu daripada pemikiran yang membebani, kesulitan yang membuat saya tidak tidur, itu disebut ham. Wal huzni, dan kesedihan-kesedihan yang menimpa saya. Wa minal ajzi wal kasali, dan daripada kelemahan dan kemalasan, sifat malas. Wa minal jubni wal bukhli, dan daripada goblok, sifat goblok dan sifat bahil. Wa min galabati daini wa karrijali, dan daripada ditindih oleh utang, dililit oleh utang, dan sifat-sifat paksaan dari manusia. Perbuatan semena-mena sesama manusia. Kamu baca ini pada waktu pagi dan pada waktu petang. Alangkah gembiranya. Pasti diamalkan. Demikian juga ini mengenai mapemali, dilarang Nabi. Bagaimana kalau kita mau melakukan sesuatu kegiatan tapi ragu-ragu? Baca doanya. Apa pula doanya? Nah ini perlu hafal. Tapi kalau kita tidak ragu-ragu, tidak usah bacakan doa.
dengan keyakinan tadi itu, sebagaimana dikatakan Allah dalam Al-Quran, tidak ada yang akan menimpa kita kecuali memang apa yang Allah takdirkan kepada kita. Doanya menolak pemali ini, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma, ya Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan itu kecuali Engkau. Dek gaga papole decenge sangadina miiko. Wala yadfa'u sayyiati illa anta, dan tidak ada yang dapat menolak keburukan-keburukan itu kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa billah, karena tiada upaya, tiada kekuatan kecuali semuanya di dalam tangan-Mu. Dek gaga ulele, dek gaga watangan sangadina ila lima muana menurut. Jadi Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Coba ikut. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Ai yakin ya tapalak mana ni capak nah. Kalau kasih begini, ingat lagi saya itu koordinator pembimbing 2000 wisata, ini travel yang selalu saya ikuti jamaahnya. Kalau habis mengajar begini sama jamaah, ditanya lagi, bagaimana jamaah hafal? Jamaah bilang, hafal ustaz. Betul anak hafalan itu ustaz Lalu tadi itu kita lanjutkan, ini ceritanya Abu Umamah yang dikasih doa itu, minta perlindungan daripada 8 hal. Salah satunya itu daripada dililit utang, diterima, diamalkan. Beberapa hari kemudian Nabi ketemukan lagi di masjid, tetapi sudah berubah mukanya. Sudah berubah mukanya. Bagaimana Abu Mama, bagaimana, apa kabarmu? Nah, Masya Allah nih, alhamdulillah, rupanya Tuhan telah melepaskan saya berkat daripada doa yang saya terima dari baginda. Alhamdulillah. Kesimpulan kita bahwa kalau Allah menghendaki sesuatu, pasti terjadi itu. Ini juga satu prinsip buat kita. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Prinsip ini. Masya Allahu kana, apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa-apa yang Ia tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. La haula wa la quwata illa billah. Itu intinya di situ. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini ada cerita yang berkaitan dengan ini. Cerita pernah ada mahasiswa di Mesir diketemukan duduk di masjid,
oleh imam besar kita di asrama Azhar, Syekh Mahmud Lutfi. Ternyata mahasiswa ini sudah tahu tadi doa itu, dan dia amalkan. Kemudian dalam rangka dia amalkan, dia pergi duduk di masjid, diketemui oleh Syekh imam masjid di asrama Azhar, ulama besar, setiap malam memberikan pengajian, tidak membawa kitab, tapi yang keluar dari mulutnya Masya Allah, ilmu. Rugi kalau kita tidak ikuti pengajiannya. Menambah ilmu kita, menambah wawasan kita tanpa dibayar. Diketemukan oleh Syekh, kenapa kamu ada duduk sini sendirian? Dia juga mengatakan begitu, bahwa ada yang menyusahkan saya. Apa itu? Malu menyebutkan Syekh, malu saya menyebutkan. Kata Syekh, anggaplah saya ini orang tuamu, sampaikanlah kepadaku. Sebagai orang tua jangan sampai saya bisa membantu. Akhirnya dia mengaku, begini Syekh, saya mau kawin tapi tidak punya duit. Lah sana kalau lo terus saya mengatakan apa? Oh, kebetulan saya punya anak gadis. Kalau kamu senang, saya kawinkan kamu dengannya. Maka kalau di upoji itu daripada itu. Itu tadi dia sudah amalkan. Jadi ternyata di sini duduknya untuk mendapatkan itu berkahnya, untuk berkah amalannya itu. Nyaman nanya wah nama bini masir la cundeke. Tapi cerita-cerita orang Mesir ya, pada tahun 78 ada dikirim dari sini tentara Garuda menjaga perbatasan Mesir dengan Israel. Pasukan PBB dari Indonesia, kebetulan dari Indonesia itu dari Makassar. Dan ada markasnya di kota Kairo. Ada juga di Suez, di kota Suez. Kita datang karena ini si kampung tariknya, wah mernutoki di boleh tanah boleh pandang, maka silaturahim mereka. Lalu ditanya, ada pertanyaan kita ini dek, apa pak? Itu cewek Mesir maukah dipacari? Tepaya metonar laku tanah itu udah tentara. Itu cewek Mesir maukah dipacari? Kita jawab, kalau kusuka, ya mau saja. Ketika kita menjawab seperti itu, langsung mengatakan, kalau begitu berarti adik-adik ini pasti semuanya punya pacar Mesir. Mati nih. Nafa anjing paling kita menyangkal. Mengapa Bapak mengatakan seperti itu? Ambil kesimpulan. Begini dek, ini cewek Mesir, kalau 10 orang yang berjalan,
maka yang cantik itu 11 orang. Coba. Ini cewek Mesir, kalau 10 orang yang jalan, yang cantik 11 orang. Artinya kecantikan itu melebihi tempatnya. Tempatnya hanya 10 tapi cantiknya 11. Wah. Mandra sewalina masih raya. Lalu kita jawab, memang kalau kita baru datang, begitulah penglihatan kita. Tapi semakin lama kita tinggal, semakin menjauh hati kita dari mereka. Kenapa? Betul kita sama-sama agama, tapi ternyata latar belakang budaya ada beda. Pertama, mereka menganggap kita itu orang kaya semua. Dari mana dia berpikiran begitu? Jauhnya Indonesia. Tidak mungkin bisa datang kemari kalau uangnya sedikit. Ya, nita sugi mana ki? Oleh karena itu, kalau kita umpamanya mau nikah dengannya itu, siapkan dana yang besar. Mereka itu tidak bisa nikah kalau tidak ada rumah yang siap. Terserah rumahnya, rumah sewa, rumah kontrak atau rumah milik. Yang penting harus pisah dengan orang tuanya. Tidak boleh bersama-sama orang tua. Di sini sudah beda budaya kita. Nah kemudian terlalu banyak permintaannya, karena itu dianggapnya kita orang kaya. Jadi standar di sana yang mau dipakai biaya hidup yang tinggi. Tiap hari harus makan daging, tiap hari harus makan daging. Yang lainnya, dia punya ucapan kepada suaminya itu tidak sama kita. Ucapannya kepada suaminya seperti kepada adiknya. Langsung menyebut namanya. Kalau nama suaminya Ahmad, dipanggil Ahmad. Kalau lainnya ini engkalingan areko. Lakaina ifakro. Dan karena banyaknya permintaannya itu, sehingga di sana setengah laki-laki Mesir apabila sudah lewat 30 tahun siap ke botak. Setengah laki-laki Mesir kalau sudah lewat 30 tahun botak. Salah satu alasan pernah saya tanyakan, mengapa banyak laki-laki di sini botak? Salah satu alasan mengatakan karena terlalu banyak permintaan istrinya membuat kepalanya pusing sampai rambutnya rontok. Dan pernah ada orang Bugis Malaysia kawin dengan orang Mesir. Kawin dengan orang Mesir, masih cewek, baru tingkat 2 kuliahnya, kemudian dibawa pulang ke Malaysia. 8 tahun di Malaysia, sudah lancar sekali bahasa Malaysianya, baru kembali lagi ke Mesir. Kita kenal baik dengan itu, istrinya itu. Suatu ketika saya jalan-jalan dengan teman dari Madura, ketemu. Saya perkenalkan dan saya beritahu bahwa beliau ini suaminya dari Malaysia, Bugis. Terus teman dari Madura tadi mengatakan, saya mohon kalau bisa saya mengikuti jejak kakak. Artinya kalau bisa dia kawin juga dengan orang Mesir.
Terus apa jawabannya? Saya pertama menolak. Kaget dia. Dia punya suami orang Malaysia, dia orang Mesir, tapi saya beritahu saya mau ikut jejaknya, artinya nikah juga dengan orang Mesir. Dia mengatakan saya yang pertama menolak. Kenapa kak? Saya sudah tinggal di Malaysia 8 tahun. Saya sempat membaca bagaimana budaya kalian. Ternyata kurang cocok. Di antara 1.000 orang, kamu hanya bisa mendapatkan 1 orang yang cocok dengan kamu. Ini pernyataan orang Mesir. Oleh karena itu, pertanyaan saya, apakah kamu mau mengorbankan waktu mencari yang 1 dari 1.000 itu sementara kamu kuliah? Kamu akan gagal. Kamu akan gagal. Nah, ini cerita. Kenapa? Pernah ada orang Malaysia kawin. Orang Malaysia itu pengalaman kami di Mesir. Samana ada ini sing candring. Kalau dia senang sama seseorang terus mau tembak langsung, terus mau kawin. Dan banyak kejadian hanya pembantu rumah tangga yang dia nikahi. Jadi bukan levelnya, bukan sederajatnya. Nah, ada yang kejadian demikian dibawa pulang ke Malaysia. Tiap tahun, tiap hari, tiap makan, maunya makan ayam. Dia tinggal di kampung, tidak ada daging kecuali ayam. Sama dengan kita, di kampung itu pelihara ayam, di rumah, tiap hari mau ayam. Ujung-ujungnya ayamnya habis. Dipanggillah oleh ibunya. Nah, saya mau tanya kamu, apa mak? Ini istrimu, apakah manusia atau musang? Ya bene we tahu muga ya ada kata kalung. Masa Evan hasil ngalina marin ada kok manu andre. Ya, ini karena itulah katanya saya menolak. Saya sudah pelajari selama 8 tahun budaya di Malaysia itu kan, ini kurang lebih kita di Indonesia. Apakah kamu mau mengorbankan waktumu mencari yang 1 dari 1.000 ini sementara kamu kuliah? Ya. Tapi ada juga yang kena. Ya cocok. Ada teman kami sekarang tinggal di Malaysia, di Mesir. Dia kawin dengan orang Mesir. Aslinya dari Sengkang. Namanya Surya. Dia kuliah kedokteran. Sampai selesai sudah jadi dokter Surya. Ya, kawin dengan orang Mesir. Dan kebetulan orang Mesirnya ini kebetulan betul itu cocok dengan kita. Ya demikian juga mengenai postur tubuhnya. Cewek Mesir itu kalau sudah dinikahi, apalagi kalau sudah beranak, semakin dilihat. Coba lihat yang pergi ke tanah suci. Pergi ke tanah suci, melihat ibu-ibu dari Mesir itu begini semua. Kapan jalan pada menilai. Karena ada juga faktor budaya. Faktor budaya di situ ialah apa? Kalau istri itu tidak gembrot, dianggap kurus, maka dituduh bahwa orang ini tidak bahagia rumah tangganya. Orang ini tidak bahagia rumah tangganya. Kenapa tidak gemuk? Ini faktor budaya. Ya, sehingga mereka tuh begitu sama. Ini cleaning service ya untuk asrama tempat kami tinggal orang Mesir. Kebetulan perawakannya burinya sama dengan kita, kecil-kecil. Jadi semua pakaian-pakaian saya yang saya tidak bawa, saya kasihkan dia. Termasuk radio tape yang saya miliki di Mesir itu saya kasihkan dia. Senang. Pernah diundang ke rumahnya. Di luar kota. Kita datang ke sana, dikasih makan. Istrinya besar. Besoknya setelah kembali kerja, kita tanya,
Bagaimana istrimu bagaimana istrimu? Hebat sekali kita lihat. Katanya kalau musim dingin berguna sekali, tapi kalau musim panas tidak ada gunanya. Kita kembali ke bacaan kita, bahwa kita sampaikanlah kepada keluarga famili, hindari itu namanya mapemali, dengan prinsip tadi itu. Ya, kalau ragu-ragu itu baca doanya, baca doanya. Terakhir, insya Allah hari Sabtu depan dimulai acara di pesantren kita di Mangkoso, tepatnya di kampus 3, dengan acara yang bernama Haflah Iqdadiyah. Anak yang kita terima 1 tahun ini, dibina 1 tahun, di situ akan dibuatkan acara sampai di mana kemampuannya, diuji dengan berbagai hal, Qur'annya, bahasa Arabnya, pokoknya berbagai hal. Dan ini merupakan tontonan yang sangat menarik sekali. Itu tanggal 28, Ambo upayakan datang. Cari jamaah yang punya, kamu punya mobil, bisa datang sendiri. Ya, datang dengan teman-teman yang kebetulan tidak ada kegiatan, ya silakan datang jalan-jalan di pesantren. Itu hari pertama Sabtu. Saya sendiri malam Sabtu masih di sini tuh. Mungkin saya selesai pengajian turun ke Mangkoso. Nanti itu Jumat depan. Kemudian hari Ahadnya penamatan santri dan wisuda sarjana Ma'had Ali. Wisuda sarjana Ma'had Ali, yang mana Ma'had Ali kita ini kita syukuri, karena baru satu-satunya Ma'had Ali yang diakreditasi oleh Universitas Azhar. Alumninya langsung mendaftar, langsung kuliah di S2 di Azhar. Luar biasa, ini berkah. Ya, ini nanti akan penamatan itu hari Ahad. Sementara jumlah santri yang akan ditamatkan lebih 1.400. Jumlah santri yang akan ditamatkan. Tapi mereka hanya disebut sekian jumlahnya, ranking satunya sampai ranking 10 umpamanya, ini yang naik ke atas menerima ijazah hanya 1 orang, hanya 1 orang, demi untuk menghemat waktu. Dan itu nanti akan dihadiri oleh Menteri Agama dan JK juga, kalau tidak ada halangan beliau itu akan menghadiri acara itu, yaitu hari Ahadnya tanggal 29. Hari Seninnya ialah penamatan tahfidz, santri-santri yang menghafal Al-Quran. Perlu diketahui bahwa santri-santri kita yang ikut tahfidz penghafalan Al-Quran di Mangkoso lebih 900. Jadi sambil belajar menghafal Al-Quran. Jadi tidak sama di Sengka kalau menghafal berhenti dulu, nanti selesai baru lanjutkan. Kalau di Mangkoso jalan sama-sama. Terserah kemampuannya, apakah nanti selesai Sanawiyah hafalannya habis, ataukah nanti selesai Aliyah baru selesai tamat hafalannya, ataukah nanti sarjana baru selesai hafalannya. Ini nanti hari Seninnya, itu hari Senin. Jadi itu akan diwisudalah, katakan yang 5 juz hafalannya, yang 10 juz, yang 20 juz, dan yang 30 juz hafalannya. Jadi 3 hari berturut-turut acara kita di tempat yang sama. Maka dalam kesempatan ini saya mengundang hadirin hadirat, siapa juga pendengar yang bisa mendengar ini yang tidak ada kegiatannya, silahkan. Ya, kalau kita cepat datang insya Allah dapat kursi. Kalau terlambat datang jadi tuan rumah. Nah, itu aja. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini ada berkahnya. Billahi taufiq wa hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.